Full momen kedatangan para pemain timnas Indonesia akhirnya jadi satu cerita yang super lengkap dan penuh kejutan. Jakarta lagi benar-benar hidup. Satu persatu pemain timnas Indonesia mulai berdatangan buat persiapan FIFA Series 2026. Mulai dari pemain Liga 1 sampai yang abroad, semuanya udah kumpul dan langsung nyatu dalam satu vibe yang sama. Serius tapi tetap santai. Dari awal kedatangan aja, suasananya udah pecah. Fans Garuda memadati area hotel dan tempat latihan, nungguin momen langka buat lihat langsung idola mereka. Setiap pemain datang, langsung disambut antusias. Senyum, lambaian tangan, sampai yang diserbu minta foto. Salah satu momen paling disorot jelas kedatangan Elkan Bagot. Bek jangkung ini akhirnya kembali ke skuad setelah cukup lama gak masuk daftar. Begitu muncul, fans langsung heboh. Banyak yang ngerasa ini adalah comeback yang udah lama ditunggu-tunggu. Apalagi dengan kebutuhan lini belakang yang solid. Tapi ternyata gak cuma Bagot yang jadi pusat perhatian. Ada satu nama lagi yang bikin suasana makin panas, yaitu Ole Romeni. Sempat beredar kabar kalau Ole mengalami cedera serius sampai dikaitkan dengan patah kaki. Fans sempat khawatir dan mikir dia bakal absen. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tanpa banyak sorotan di awal, tiba-tiba Ole sudah muncul dan resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Plot twist banget. Dari yang tadinya bikin cemas, malah berubah jadi momen yang bikin fans lega sekaligus hype. Kehadirannya langsung jadi bahan obrolan. Ternyata aman, ternyata siap main. Kehadiran pemain abroad lainnya juga gak kalah menarik. Mereka datang dari berbagai liga luar negeri, langsung berbaur, saling sapa dan mulai bangun chemistry lagi. Walaupun beda klub dan kompetisi, tapi begitu pakai jersey Garuda, semuanya langsung satu tujuan. Di sisi lain, ini juga jadi momen penting karena jadi debut perdana pelatih baru, John Hartman. Dia langsung turun tangan memimpin latihan pertama timnas Indonesia. Dari cara dia ngatur sesi latihan, kelihatan banget kalau dia bawa energi baru. Lebih rapi, lebih tegas, tapi tetap bikin pemain enjoy. Latihan perdana jadi ajang adaptasi buat semuanya. Pemain lokal dan abroad mulai nyatuin permainan, ngebangun koneksi dan nyerap strategi baru dari Hartman. Walaupun masih tahap awal, aura optimisme udah mulai terasa kuat. Intinya, ini bukan sekedar kumpul biasa. Ini adalah awal era baru timnas Indonesia. Dengan skuad yang makin lengkap, comeback pemain penting, kejutan dari Ole Romeni, dan sentuhan pelatih baru yang fresh. Sekarang, semua mata tertuju ke FIFA Series 2026. Dengan komposisi tim kayak gini, ekspektasi jelas lagi naik tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini momen di mana Garuda bakal benar-benar terbang lebih tinggi? Bro, kalau ngomongin timnas Indonesia sekarang tuh, vibes-nya beda banget. Bukan cuma soal permainan di lapangan, tapi juga soal harga pasar para pemainnya yang makin naik level. Kayak ini bukan lagi sekedar tim yang ikut kompetisi, tapi udah mulai jadi aset mahal di dunia sepak bola. Dan kalau kita bahas top 10 nilai pasar pemain Indonesia saat ini, satu nama langsung jadi headline, Jay Ides. Bek tangguh yang sekarang main di US Sassuolo ini punya valuasi tembus 10 juta euro. Gila sih, buat ukuran pemain Indonesia, ini udah kelas Eropa banget. Mainnya kalem, positioning rapi, dan aura leadernya dapet. Gak heran kalau dia jadi yang paling mahal. Di bawahnya ada Kevin Dix yang punya nilai 5 juta euro. Dia main di Borussia Mönchengladbach. Dan honestly, ini bukti kalau pemain Indonesia sekarang udah mulai dilirik di liga top Eropa. Kevin itu tipikal defender modern. Bisa bantu serangan, tapi juga solid di belakang. Paket lengkap. Terus ada Emil Audero dengan nilai 3,2 juta euro yang sekarang main di US Cremonese. Kiper rasa Serie A bro. Refleksnya nggak main-main. Pengalaman di Liga Top Italia bikin dia punya kualitas yang beda dari kebanyakan kiper lokal. Nah, yang bikin makin menarik, daftar ini nggak cuma diisi pemain diaspora yang main di luar negeri. Ada juga nama-nama yang mulai naik daun dan punya potensi gila. Kayak Calvin Verdang, bek kiri yang punya value tinggi karena konsistensinya.
Terus ada Dean James yang mulai sering jadi perbincangan karena performanya yang stabil dan punya upside besar. Jangan lupa juga Martin Paes, kiper yang satu ini juga masuk jajaran elit. Dengan pengalaman main di luar negeri, dia punya kualitas distribusi bola yang modern banget. Kiper zaman sekarang tuh nggak cuma nangkep bola, tapi juga jadi playmaker dari belakang. Dan Paes punya itu. Dan yang cukup unik ada Tom Haye yang sekarang bermain di Super League. Walaupun nggak di liga top Eropa saat ini, kualitasnya tetap diakui. Dia punya visi, passing akurat, dan bisa jadi otak permainan di lini tengah. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini nunjukin satu hal penting. Sepak bola Indonesia lagi naik kelas. Dulu mungkin kita cuma bangga karena semangat juang. Sekarang, kita juga punya kualitas individu yang diakui secara global, bahkan secara harga pasar. Dan jujur aja, ini baru permulaan. Dengan makin banyak pemain yang berkarir di luar negeri, jam terbang meningkat dan exposure ke kompetisi level tinggi, bukan gak mungkin ke depan kita bakal lihat pemain Indonesia tembus valuasi yang lebih gila lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa next player yang bakal nyusul Jai Ides di puncak?